Saya lihat masih banyak yang di belakang, padahal door prize-nya sudah siap saya berikan. Saya hitung sampai 10. Yang di belakang boleh mendekat, di depan panggung juga bisa, biar mudah dapat door prize-nya. 1. Ayo mendekat, duduk yang rapi. Ada hadiah akan dibagi. Dekat, semakin dekat, ada hadiah. Saya hitung sampai 3. Dicari yang duduknya paling tenang. 1. Ayo Gary, kita duduk yang rapi. Hai Squidward. Iya SpongeBob. Kebetulan sangat banyak Squidward buatan Krabby Patty. Pahalanya banyak. 2. Saatnya mendengar cerita. Tung sahur, duduk. Tunggu kau. 3. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab. Daun salam, daun suji. Yang paling semangat salam duluan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kompak, salamnya semangat, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya banyak, salamnya saya ulang 1 kali lagi, meskipun agak berbeda langgapnya. Boleh? Ibu-ibu yang salamnya semangat, saya doakan bulan Muharram ini turun 2 kilo badannya. Ustazahnya lemu-lemu. Bahagia kayaknya. Siap-siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saking semangatnya sampai muncrat-muncrat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah illa billah amma ba'du. Yang terhormat pengasuh metode qiraati 5 jilid Kiai Haji Bunyamin Dahlan Salim Yarkasi, yang kita muliakan, kita hormati pimpinan koordinator pendidikan Al-Quran metode qiraati 5 jilid cabang Tegal, seluruh Ustadz Ustazah Korcam se-Kabupaten Tegal, para Ustadz Ustazah, seluruh tamu undangan yang saya muliakan dan adik-adik yang saya cintai.
Dari wajahnya saja sudah kelihatan anaknya soleh-solehah. Dari pandangan matanya sudah kelihatan anaknya cerdas-cerdas. Dari air mukanya sudah tampak air muka ahlul Quran. Kabarnya baik, sehat, semangat. Jawab dong. Selamat siang santri, apa kabar? Ya Allah, yang paling semangat jadikan juara kelas terus menerus. Jadikan orang yang sangat berguna bermanfaat bagi nusa bangsa negara. Selamat siang santri, apa kabar? Cocok jadi Bupati Tegal. Selamat siang hebat, selamat siang pintar, selamat siang semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Disebut nama Allah, menyebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi jangan panjang-panjang, ntar jadi dangdut dong. Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak? Emang sapi? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Serius saya tanya, siapa yang pengen ketemu penasaran Nabi Muhammad? Yang angkat tangan, saya doakan mimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad, mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, di surga menjadi tetangganya Nabi Muhammad. Mengucap nama Nabi itu pakai perasaan sayang, kangen banget, rindu sekali. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Emang bisa tepuk anak soleh? Yuk sama-sama yang tepuknya semangat, saya doakan sehat selalu, hafalannya bertambah banyak, mungkin kuat dan tidak lupa selama-lamanya. Tepuk anak soleh. Ciri anak soleh yang pertama, pasti rajin rajin orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin belah, rajin TP, rajin muroja, rajin rajin ngompol. Emang kamu bayi? Rajin ngomong boleh, asalkan ngomong yang baik. Falyakul khairan auliyaskut auliyasmut. Nanti kalau ngomong salah bisa tambah dosa kali. Adik-adik sehat? Semangat? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Itu jenazah dari mana? Tadi naik ambulan. Bilang amin, bilang amin. Yang datang saya doakan semuanya sehat. Saya doakan hatinya bahagia, keluarganya kompak,
jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang dermawan, bapaknya rezekinya lancar, ibunya nggak suka marah-marah lagi. Emang kamu suka diomelin? Kamu suka diomelin? Salah kamu apa? Nggak tahu. Jawab, jangan-jangan kamu bangunnya kesiangan ya? Jangan-jangan nggak sholat subuh? Jangan-jangan sekolah males mandi? TPQ juga nggak mandi? Jangan-jangan minta uang jajan terus? Jangan-jangan adik kakak berantem? Jangan-jangan main HP terus? Pantes diomelin! Emosi aku jadinya. Ibumu, umi kita, kalau marah cuma dua kok biasanya. Satu malas, yang kedua ngeyel. Betul? Padahal malas awal kekalahan, malas pangkal kebodohan. Kalau bodoh jadi tertinggal, nggak berprestasi, nanti jadi miskin, menjadi orang tertinggal. Emang mau? Nggak bahaya tak? Jangan ya dek ya. Kalau ngeyel bahaya banget. Di rumah ngeyel, di sekolah ngeyel, di TPQ ngeyel juga, di jalan ngeyel nggak taat aturan, di kampung nggak taat aturan ngeyel. Nanti masyarakat kita, negara kita banyak orang nggak teratur, nggak mau atur, jadi bangsa kita kacau dong. Nggak bahaya tak? Jangan ya dek ya. Serius saya bertanya, siapa yang pengen jadi orang sukses? Yang belakang belum angkat tangan. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Orang dermawan, orang hebat, orang terkenal, orang soleh, orang gila, orang... Dek, kamu pengen jadi wong edan? Yang tinggi-tinggi dong, jangan tinggi-tinggi. Siapa yang pengen ditambah disayang Allah? Para pembaca Quran adalah ahlullah. Keluarga Allah disayang Allah, dekat dengan Allah. Siapa yang pengen disayang Allah? Disayang Kanjeng Nabi Muhammad, disayang Ustadz Ustazah, disayang ayah, sayang bunda, sayang kakek, sayang nenek, sayang mbek, sayang... Kamu mau dicium kambing? Karena masuk kambing, kandang kambing. Siapa yang pingin ketemu dengan Nabi Muhammad? Siapa yang pengen ketemu presiden? Ketemu artis? Ketemu orang terkenal? Ketemu pocong? Lu orang beriman kok takut sama hantu? Kau baca Al-Quran, hantunya takut. Kalau ada hantu ngomong aja, hei setan, hei pocong, salam dari Binjai. Langsung lari, nabrak bakul cilok ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Ibu-ibu yang tepuk saya doakan seragamnya lunas ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Lomba duduk paling rapi. Mas, maju ke depan. Kamu maju ke depan sini. Saya kasih hadiah. Duduknya rapi sih, lumayan 5.000. Langsung aja lewat. Ayo Suneo. Ya, silakan duduk di antara dua sujud. Tapi yang paling anteng banget hadiahnya warna biru. Ada yang mau?
Ada yang mau? Biasa aturannya duduk yang paling rapi. Ini hadiahnya untuk santri atau ustadz-ustazah? Untuk ustadz-ustazahnya bukan 50.000 tapi nanti hadiahnya lemari es tanpa pintu ya. Kalau ada saya kasih. Duduk tertib rapi kembali. Nggak boleh lupa. Nggak boleh. Pokoknya kita nggak boleh lupa bersyukur kepada Allah. Karena Allah selalu memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Wow! Amazing! Maaf ya kalau muncrat. Saking banyaknya nikmat Allah, kita ucapkan tahmid atau hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirab. Sebagai tanda hormat, sayang dan cinta kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad ala yasin. Ada 4 nikmat terbesar dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kalau mau tahu ya Dikasih informasi. Akbarun ni'mah ba'dal iman wal islam asihatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman yang kuat menancap di hati kita, menjadikan kita semangat belajar beribadah, melaksanakan ajaran Islam. Apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Masih hidup? Hidup di dunia hanya 1 kali. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat rokib sibuk dan biarlah malaikat atid menganggur. Untuk acara yang hebat merawat iman dan semangat kita hari ini, yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk segenap panitia, guru-guru kita yang menyelenggarakan jauh-jauh hari susah payah berkorban waktu, tenaga dan pikirannya. Tepuk tangan yang meriah buat panitianya. Tepuk tangannya kurang semangat, tepuk tangan sambil teriak ye. Lebih semangat lagi. Tambah semangat. Paling semangat. Kupingku copot tahu nggak? Keras banget tepuknya. Tepuk 1. Tepuk sambil teriak tepuk 1. Tahu. Aku udah dapat tadi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Anak-anak, agama kalian apa? Kalian agamanya apa? Ditanya agama kayak nggak semangat, agamanya apa? Yakin? Bener? Tenan? Nggak bohong? Islamnya asli atau palsu? Islam kita asli min alusunnah wal jamaah. Imannya kuat apa lemah? Jawab dong. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta laut? Pencipta angin? Pencipta api? Sebentar. Ini dari wajahnya cocok jadi gubernur Jawa Tengah. Gubernur hafal Quran lagi. Yang ini tadi Bupati Tegal. Yang ini Rektor Undip. Guru besar psikologi. Menteri Keuangan. Luar biasa artis Prindavan. Yang ini Juragan Cilok Internasional. Punya restoran, punya hotel, punya Lamborghini di mana-mana. Amin ya Rabbal. Pokoknya semuanya saya doakan jadi orang sukses. Mumpung saya safar, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Amin amin ya Rabbal. Tirukan suara saya. Oh la la la. Oh li li li.
Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Boleh kenalan. Tolong dihafalkan nama saya ya. Yang hafal nama saya langsung saya berikan hadiah handphone terbaru merek Swallow ya. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah jelas? Sudah jelas? Diulang. Konsentrasi dong. Nama saya yang bisa ya, karena panjang saya ulang satu kali aja. Yang bisa hadiahnya tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Nanti sore bobok sama wong edan. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Nggak penting. Panggil aja namanya Pak Bimo. Siapa namanya? Siapa namanya? Bimo itu nama yang sangat terkenal di mana-mana karena Bimo keren, artinya bibir mo. What? Matakul. Apa yang kau ucapkan tadi? Bibir monyong. Bukan ya. Bimo itu bibir model tahu? Ulangi. Bibir monyong, bibir monyong. Bimo nama indah dan keren. Artinya bibir monyet. Bibir model. Saya mau nanya ya, apakah kalian setuju Kak Bimo ini wajahnya cocok jadi model? Apakah kulit saya putih? Apakah badannya wangi? Apakah saya mirip artis Korea? Apakah saya keren? Saya nggak suka kebohongan ya. Jujur aja ngomong, jangan ada tertekan gitu loh. Los aja. Kak Bimo dengan Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo dengan Mbak Embong cakep siapa? Sama Teh Hyung? Sama Jimin? Sule? Sapi? Kambing? Monyet? Terus aku apaan? Setan. Makhluk paling jelek itu namanya setan tuh cakep apa jelek? Wangi apa bau? Keren apa cemen? Setan temen apa musuh? Di WC ada enggak? Tong sampah? Suradadi? Adi Werna? Balap pulang? Kedong kelor? Jadi setan pun di sini ada. Setannya sekarang sedang duduk atau berdiri? Nah loh, berdirinya di tengah, depan atau belakang? Di depan. Katoke warna apa katoke? Kelambinya kelambi apa? Nganggo peci ora? Nganggo peci. Tangannya nyekel apa lah? Nyekel mik. Jadi setannya datang ke sini. Celana hitam. Pakai batik. Pakai peci. Pegang mik. Aku dong. Oh, jauh-jauh nyopir sampai ngantuk sampai sini coba dibilang setan. Ini nggak bisa dimaafkan. Kalian sudah menyakiti perasaanku tahu. Awas ya. Aku sangat tersinggung. Yang laki-laki bilang saya setan, kamu nggak bisa saya maafkan. Kukutuk kalian semua jadi orang kaya. Yang perempuan menghina saya, awas ya. Nanti malam saya balas dendam. Kata-katamu sudah dimaafkan. Nanti malam saya akan berubah
jadi pocong warna pink, gambar LOL, celana Barbie, pocong unyu. Enggak. Tapi juga jangan setan juga. Tapi bener ustazah, ustadz semua. Dulu waktu masih muda, umur saya 20 tahun pernah jadi model loh. Percaya enggak? Tenang. Yakin. Aku jadi model. Waktu itu saya jadi model dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Saya jadi pocongnya. Cocok enggak? Oh la la la. Ayo diteruskan. Semua duduk tenang. Tahniah ucapan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga tahun ini amin kita tambah iman, tambah semangat, tambah prestasi, tambah amal soleh, tambah semangat, tambah ilmu, tambah saudara, tambah gendut. Iya nggak apa-apa, yang penting sehat ya kan. Pokoknya semua kita mendapat nikmat Allah dan berkah dan berkah. Amin ya Rabbal. Mabruk alfa mabruk. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Kak Bima, kenapa bulan Muharram itu istimewa? Karena Allah memberikan kemenangan demi kemenangan, keselamatan demi keselamatan kepada para mulia, Nabi dan Rasul, para panutan kita dalam mengemban dakwah Islam, mengajarkan la ilaha. Apa saja ceritanya? Anteng, rapi, tertib kembali. Nabi Adam selamat diterima, Nabi Nuh selamat dari banjir besar, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, Nabi Yusuf selamat dari sumur tua. Masih ada? Masih. Apa aja tuh? Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Musa selamat dari pengejaran, Nabi Isa selamat dari pembunuhan, Nabi Muhammad selamat hijrah ke Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam itu turun dari surga, bertempat di dunia. Kemudian beliau berdoa, Rabbana dunia. Kemudian beliau berdoa, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya melihat ada 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki yang duduknya rapi. Langsung saya berikan hadiah. Aha. Maaf ya. Tuh adik yang duduknya dekat tiang, ustazah baru berdiri sekarang duduk, suruh maju ke depan anaknya. Iya. Tapi nanti yang paling anteng yang dapat uangnya Rp50. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini saja kok Bu, satunya.
Ayo maju ke depan sini. Waduh, wajahnya kayak artis loh. Apa kabar Soimah? Nih hadiah buat kamu, lumayan buat beli bapaknya. Ada cilok, ada cimol, ada es, sebagainya. Utipun. Silakan duduk dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Tenanglah di alam sana. Tepuk satu. Emang kalian juga mau? Siapa yang mau hadiahnya? Apike diwenehna sing lanang apa sing wadon? Lanang apa wadon? Yang duduknya tengah atau depan? Yang di belakang kasih enggak? Bisa dikasih kalau duduknya rapi, saya lihat dari sini ya. Tetap kembali aturannya, duduk paling rapi. Ayo, Jimin, Lee Min Ho, Suneo. Betul. Nabi Adam tuh 200 tahun mencari istrinya namanya Bunda Hawa. Setelah bertaubat mencari Hawa, akhirnya ketemu di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi diterima tobatnya adalah pada bulan Muharram. Meskipun waktu itu belum disebut-sebut nama bulannya, tapi dikatakan Nabi Muhammad pada bulan Muharram. Tepuk satu, tepuk dua. Nabi Nuh Nabi Nuh sudah gila. Di Bukit Armenia membuat perahu yang besar. Kita akan jauh dari laut, bukan? Dasar orang gila. Masa membuat perahu besar di sini? Katanya mau banjir. Hingga waktunya tiba, Nabi Nuh alaihissalam mendapat perintah masukkan para binatang-binatang. Yang pertama, suara apa ya? Gajah. Suara apa namanya? Ini suara harimaunya sokeh ya, makrojnya, sifatul hurufnya ya, mat lain 2,5 alif. Saya sudah syahadah di kebun binatang. Ini apa lagi? Mirip enggak? Makasih. Ini suara apa? Suara serigala, adanya Sri Wahyuni ya. Kalau ini suara apa? Suara apa? Betul, itu suara nenekmu naik RE King. Kalau ini suara apa lagi nih? Iya, itu suara ustazah naik ninja ya. Kalau ini suara apa? Suara apa? Pas, itu suara tukang bakso pentol kecantol. Harian terombang, tahun baru, semangat baru, tambah prestasi, hati optimis, baju baru, kawan-kawan solih, tambah hafalan, takkan pernah lupa. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Nabi Ibrahim juga selamat dari kobaran api. Nabi Yusuf yang tampan juga selamat dari dasar sumur tua. Termasuk Nabi Yunus dimakan ikan gendut, kemudian selamat, dimuntahkan pada bulan Muharram dan taubatnya diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya, sekarang Pak Bimo juga menyebut ada kisah Musa. Musa alaihissalam diselamatkan dalam penyeberangan di kawasan Syekh Asharim.
Laut Merah ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dengan bantaranya. Musa, bagaimana ini? Kita sudah terlunta-lunta. Berhari-hari kita berlari dengan anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan mengajak embek-embek. Ternak yang kita bawa lelah, capek. Ketika mereka sedang ketakutan di Laut Merah, dari arah belakang muncul pasukan Fir'aun yang sangat besar. Musa, lihat, di belakang kita pasukan Fir'aun dengan jumlah sangat besar. Tenang, Allah bersama kita. Tenang bagaimana? Anak-anak akan dibantai, akan dibunuh. Tenang, sabar. Nabi Musa, bagaimana ini? Betapa kita akan selamat? 600.000 orang Yahudi tampak kecil di mataku. Pasukanku jauh lebih besar. Fir'aun dzil autad. Fir'aun pemilik pasukan besar. Pasukan siap. Kencang kanan, brek. Tegap, brek. Panglima, kerahkan pasukan besar. Tumpas Musa. Si kejam namanya Fir'aun perintahkan panglimanya. Awas, panglimanya datang. Panglima Fir'aun zaman dulu kira-kira tingginya 3 meter. Matanya melotot. Hidungnya bengkok. Rambutnya keriting kayak Supermi. Perang Mesir kan, perutnya tuweweweng. Tangannya membawa pedang, suaranya keras, lantang mengerahkan pasukan. Tutup telinga, suaranya keras banget. Pasukan maju. Ya bencong. Gagak kok boti gitu ya. Ada yang menggunakan kuda. Nabi Musa, Bismillah, Menyeberang. lari, Selamatkan diri. awas bahaya. Musa melakukan penyeberangan di Laut Merah itu dikejar Fir'aun. Akhirnya sampai di seberang. Tuan Raja Fir'aun, Kenapa kau tampak pucat? Musa sudah sampai seberang sana. Terus, kenapa kau takut? Air laut yang sebelah kanan ke kiri, Lalu, yang kiri ke kanan. terus, Airnya ketemu, lalu, salim. Ya kita bakal tenggelam terkurung air. apa? Wah! Iya! Wow! Aduh, silaku tiba. Sebelahku tumpah. Akhirnya pasukan Fir'aun musnah ditelan air besar yang ada di Laut Merah. Alhamdulillah. Kira-kira pengen menjadi orang-orang beriman atau orang-orang kafir? Dipilih. Siapa dipilih mau surga apa neraka? Dipilih mau banyak pahala apa dosa? Dipilih mau pinter atau bodoh? Mau kaya atau miskin? Bahagia atau sengsara? Menang atau kalah? Pahala apa dosa? Temennya malaikat apa setan? Kita memilih hidup di atas garis kebaikan kebenaran, dicintai Allah dan berpulang menghadap Allah dengan keimanan yang mantap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Kak Bimo ceritanya mana? Alkisah di kota Madinah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abd bin Bishir. Anaknya tampan dan cerdas.
berjalan menuju masjid. Dari wajahnya kelihatan soleh sekali. Ibadahnya khusyuk dan tekun. Bacaan Qur'annya, hafalannya sangat banyak dibimbing Nabi Muhammad. Bahkan diangkat sebagai pembawa Qur'annya Rasulullah. Namanya Abd bin Bishr. Siapa namanya? Abd bin Bishr. Ketika baca Quran, Nabi Muhammad denger le, Aisyah, apakah itu suaranya Abd bin Bishr? Iya Rasulullah, itu suaranya Abd bin Bishr. Semoga Allah mengampuninya. Nabi itu senang kalau orang baca Quran dengan bagus, apalagi kaidah-kaidah hukum baca Al-Qur'annya bagus. Metode qiraati adalah metode yang paling kuat, paling bagus, paling hebat dalam meletakkan dasar-dasar membaca Al-Quran dan menjadi ahlul Quran, ilmuwan Quran. Tepuk tangan buat metode qiraati yang kita cintai. Kak Bimo selalu bergetar merinding kalau mengingat jasa Ki Haji Dahlan Salim Jarkasi. Penuh saldo beliau tanpa kira-kira dengan pahala yang mengalir dari anak-anak yang membaca Al-Quran, dari para gurunya yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Quran. Nemukan uang. Ada yang kehilangan uang? Sini nak, maju ke depan. Tapi karena kamu jujur, merasa kasih hadiah uang juga. Oke, nanti kalau ada yang ketemu kehilangan uang, boleh ketemu Ustadz atau adik kita ini ya. Silakan kakak. Ini uang siapa? Masa nemunya di mana? Nemunya di kakak. Oh nemu. Terima kasih. Boleh duduk kembali? Hah? Mau naik? Oh mau naik Ustadz? Nanti boleh naik ya, tapi nanti dulu ya. Oh, ini naik bayar gitu maksudnya. Ini yang panitia. Boleh naikkan boleh Ustadz. Ini apa namanya? Min ahlil jannah. Min ahlil tiksos. Tanpa hisab, tanpa azab. Tepuk 1. Tepuk 2. Hadiah ini diberikan untuk anak yang paling rapi. Pilihan saya adalah ini. Pak Haji, kamu dapat hadiahnya. Boleh duduk di bawah dulu, boleh mendengarkan dongengnya ya. Ini uangnya dibawa dulu ya. Boleh dipakai. Masya Allah. Tepuk 1. Tepuk 1. Nabi itu suka orang yang membaca Al-Quran dengan indah. Iqra'ul Quran biluhnil Arab. Bacalah Quran dengan lagu Arab. Zayul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suaramu yang bagus. Kalau azan aja, kalau bagus kan enak. Di masjid kita ada azan. Sebelah sana ada azan. Dekat pantai Widuri atau Kartini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebelah barat sudah tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung saya azannya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan namanya Mbah Harto. Kalau dengar azannya langsung pegelinu, rematik, asam urat naik, suaranya serak-serak kemerusak ya. Mungkin sarapannya oseng-oseng godong pring. Tepuk 1. 50.000 untuk siapa ya? 5. Duduk rapi kembali, yang berdiri mustahil dapat hadiahnya. Abd bin Bishr pembawa Quran Rasulullah, mengikuti Nabi kemanapun untuk membawa Al-Quran. Bentuknya adalah tertulis di kulit sapi, kulit onta, kemudian ada di pelepah kurma.
Tepuk tangannya mana? Bahkan ketika perang sekalipun. Bismillah, siap gerak. Lenjang depan, gerak. Tegap, gerak. Ingat, Nabi Muhammad kalau perang menunjukkan akhlak adab yang sangat tinggi loh. Dihafalkan. Perhatian para sahabat. Perempuan dan anak-anak tidak boleh disakiti. Tawanan tidak boleh disiksa. Pohon jangan ditebang. Gereja jangan dihancurkan. Pendeta jangan dibunuh. Binatang jangan dibantai. Senjata tidak boleh diberi racun. Perang saja ada aturan yang mulia dari akhlak Nabi Muhammad. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musuhnya kan gak bisa takbir. Malah mereka teriak-teriak. Kita bilang Allahu Akbar. Mereka teriak. Ole, 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 ole. Ole, ole. Allahu Akbar. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahku yang gosong. Wajahku termasuk imut kan? Iya. Imut artinya hitam mutlak tahu. Dari samping wajah Kak Bimo ini orangnya pede. Tahu pede? Betul kan? Pede artinya peteng dedet gelap gulita ya. Semoga wajah saya tidak mengganggu kehamilan Anda. Amin. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Dalam perang itu Nabi Muhammad menangkan perangan. Orang kafir sudah berlari pulang ke Mekah. Ini perang tahun kelima melawan orang kafir Quraisy. Ketika sudah pulang Nabi Muhammad berada di sebuah lembah dengan para sahabat. Lalu tidur. Abad bin Bisir berjaga sambil sholat. Allahu Akbar. Awas, ada musuh berbahaya. Mana orang-orang Islam yang telah mengalahkan pasukanku? Aku sangat benci dengan Nabi Muhammad yang telah mengalahkan pasukan Quraisy. Ia lihat Abad bin Bisir sedang sholat. Ini orang yang akan kukalahkan. Ia mengambil panah. Premanya tingginya 2 meter mungkin. Badannya hitam penuh tato kali. Yang depan tatonya SpongeBob. Yang belakang Doraemon. Lengannya Sound the Ship. Baduknya Hello Kitty. Celananya Barbie. Rasakan. Abad baru sholat. Allahu Akbar. Panah melesat di kegelapan malam. Nancep di dada. Kena. Pasti kau mati orang Islam. Abad berdiri sholat. Darah sudah mengucur membasahi jubahnya. Apa yang terjadi teman-teman? Tangannya meraih panah itu. Dibuang ke tanah. What? Kok nggak apa-apa sih? Pantas mereka menang. Rasakan panah kedua. Panah kedua tak mungkin dapat ditangkis karena dekat dan gelapnya malam. Pasti kau mati. Hah? Dicabut lagi, dibuang lagi. Padahal darah sudah membasahi tubuhnya. Rasakan panah ketiga. Menancap di dada Abad bin Bisir, tapi dicabut lagi. Wah, pantas kami kalah. Orang Islamnya kuat-kuat. Kalau begitu, aku harus kabur. Premannya lari terkencing-kencing. Naik kuda terkentut-kentut. Sampai kampungnya terengak-engak. Mencret dengan sukses. Akhirnya mereka... Aku. Dibilang juga apa? Abad bin Bisir. Amr bin Yasir. Abad, kamu kenapa? Aku sedang sholat kena panah. Kenapa kau tidak bangunkan aku saat engkau kena panah yang pertama kali? Abad ngomong apa tahu nggak? Ngomong apa? Aku sedang sholat. Terus sholat itu menghadap Allah.
aku baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Aku sholat baca Quran artinya menghadap Allah dan sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nikmat banget, aku tidak rela. Nikmatnya membaca Quran, bercakap-cakap dengan Allah, terputus gara-gara panah yang menancap di dadaku 3 kali. Hambat kau manusia, Quran begitu cintanya pada Al-Quran. Ayo kita menghadap Nabi. Lalu dibawa Abed menghadap Nabi, diobati, akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Terus berdakwah dengan Nabi, mengajarkan Al-Quran, hingga beliau nanti menjadi sebab Umar bin Khattab mengusulkan Al-Quran dihimpun dalam sebuah mushaf. Karena Abed meninggal bersama 69 hufaz penghafal Quran pada masa perang Yamamah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Saya lihat yang paling semangat. Letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya. Aku harus sehat. Nih, semangat. Boleh maju ke depan. Keras sih teriaknya. Ulangi. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ulangi. Aku anti malas. Aku anti rewel. Aku anti bully. Aku anti overdosis rumah sakit. 5. Kakak ambil hadiahnya 5.000 rupiah. Masih dicari yang paling rapi. Di sana ada yang rapi tadi loh. Bisa dapat 50.000 rupiah. Mau nggak? Mau apa tidak? Yang bisa lagu ini 50.000 rupiah. Teruskan lagunya. Suara azan telah terdengar lantang, panggil kita tuh bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. Bisa? Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Bisa lagunya? Jika bukan hari ini, mungkin jika bukan tahu lagunya, judulnya Bayar Utang ya. Ini bisa ya. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Bisa lagunya? Bisa. Bisa. Wongkong ini kok tiban. Tak oh. Apa kau bilang mencintaiku? Betul Besti? Terima kasih. Sarangeo. Jijik kan, mau muntah kan? Lagu terakhir nih, harusnya bisa ya. Bisa dengerin baik nih. Terima kasih wahai ustazku. Terima kasih ya ustazahku. Segala ilmu dan nasihatmu akan ku kenang selalu. Bisa? 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 Harus bisa. Cikini ke Oja. Jakarta, jangan cinta. Madura,
Jangan kau kira ku tak bisa. Cie mendua cie, selingkuh cie. Anak-anak lagunya selingkuh, hafalin Qur'annya dong, kejar targetnya. Masa lagunya selingkuh? Innalillahi. Innalillahi. Maaf ya, saya berikan kepada Mas, ambil hadiahmu. Tinggal yang 50.000 terakhir. Sebagai penutup, diberikan yang laki atau perempuan? Lanang opo wedok? Ladies or gentlemen? Ikhwan atau akhwat? Angkat tangan satu. Gurunya nggak usah angkat tangan ya. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes. Rajin, yes. Nakal, no. Jadi anak soleh, anak pintar, anak rajin, anak cengeng. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Yang 5 hari nggak mandi, 7 bulan nggak gosok gigi, 5 tahun nggak keramas, sekali keramas pakai oli, itu namanya jorok mughaladoh ya. Angkat tangan dua. Jadi rajin ibadah, rajin belajar, rajin murojaah, rajin TPQ, rajin sekolah, rajin baca buku, rajin ngompol. Luar biasa anaknya, semangat-semangat, gurunya antusias. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah sambil teriak, yeay. Tambah semangat. Paling semangat. Kuping gue copot tau gak? Hah? Itu yang pakai jas warna merah. Ambil hadiahmu 50.000. Besok jadi kepala KUA Suradadi kamu ya. Kantornya di... Wah, wajahnya mirip dengan Kak Bimo ya. Hitam manis gitu. Terima kasih panitia, terima kasih ustaz-ustazah dan anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Nagita Slavina dan Prilly Latu Konsleting Listrik. Salah. Terima kasih Kak Bimo.